Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk di episode 12, acara Anda Bertanya, Alkitab Menjawab. Dari salah seorang saudara yang bertanya, selamat siang Pak Pendeta, terima kasih atas kebenaran yang di-sharekan. Saya sangat diberkati. Bagaimana cara memisahkan dari dunia, sekalipun kita sudah berjuang terkadang jatuh lagi? Alkitab berkata bahwa orang benar 7 kali jatuh, bangkit kembali. Ini berarti dalam proses pendewasaan rohani, proses pertumbuhan iman, proses meninggalkan dunia, seseorang bisa mengalami ups and down, jatuh bangun. Dan kalau hal itu terjadi, kita harus pahami sebagai hal yang wajar. Kita harus bangkit lagi, kita harus tekun, belajar, sehingga kita dapat stabil atau kokoh. Pasti nanti kita tidak akan jatuh lagi. Sama seperti seorang anak kecil yang belajar berjalan, dari merangkak, berusaha berdiri, jatuh, bangkit lagi sampai bisa jalan. Yang kedua, mengenai kerinduannya masuk studi di S3 STT Ekumene. Hal ini nanti akan dihubungi oleh staf saya. Pasti akan dihubungi. Saya bersyukur menerima kebenaran yang original. Saya terberkati selama COVID-19. Saya sering streaming, bahkan hidup saya diubahkan. Saya menangis, saya sudah pelayanan tapi masih hidup dalam dosa atau cinta dunia. Ketika saya dengar Pak Erastus, saya mulai sadar dan berubah. Bapak sangat berbeda dengan pendeta-pendeta lain. Teori yang Bapak ajarkan matching atau sepadan. Saya mulai berubah dan berdoa, bahkan doa saya, bahkan dosa yang saya perbuat, yang saya cintai bertahun-tahun, sejak masih muda mulai saya berjuang untuk mematikan. Tetapi bisa jatuh kembali, bisa jatuh bangun. Bagaimana cara mematikan daging atau meninggalkan dunia untuk tetap on fire sampai tidak mengingini daging itu lagi? Terima kasih Pak Pendeta Erastus yang luar biasa, diberkati Tuhan. Oke, terima kasih. Seperti yang tadi saya kemukakan, ini proses yang akan pasti berlangsung di dalam hidup kita, jatuh bangun. Tetapi ingat kalimat ini, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berusaha. Semua kita mengalami hal yang sama. Kita harus terus menguatkan tekad, mengobarkan gairah, sebab kita sendiri yang mengobarkan gairah itu. Tetap
tetaplah mengikuti khotbah-khotbah saya di YouTube. Jauhi persahabatan dengan orang yang tidak mengenal Allah, memiliki jam doa setiap hari. Oke, selamat berjuang. Saya mau nanya Pak, ini pertanyaan yang berikut. Bagaimana cara mengajarkan suami yang keras kepala, sombong, tidak merasa bersyukur, tidak terbuka dalam masalah keuangan karena menganggap ia yang cari nafkah, dan jika mau menggunakan uang untuk bantu adiknya, tidak pernah ngomong dulu dengan saya sebagai istrinya. Padahal saya sudah bersabar mengajak untuk baca Alkitab tiap pagi, doa bersama anak-anak, mesbah keluarga, berusaha untuk bicara baik-baik, tetapi dilakukannya hal-hal yang saya tidak suka. Dalam 24 tahun pernikahan kami, sehingga membuat saya marah, sedih dan merasa malas untuk bicara dengan dia, karena kalau ditegur bicaranya kasar. Tolong sekali-kali agar diadakan acara khusus untuk para pria, para suami, karena kalau suami kan egonya tinggi, nggak mau dinasihati istri. Suami merasa mau menang sendiri, padahal kami tinggal masih numpang pada rumah yang dipercayakan Tuhan pada orang tua saya, atas nama orang tua saya. Mohon saran, terima kasih Pak. Tidak saya sebut nama karena ini cukup pribadi. Yang pertama, kepada suami-suami, mohon ingat ya, waktu kita berkomitmen menikah, kita itu menjadi kepala rumah tangga atau sering disebut imam. Kita melindungi keluarga, termasuk melindungi istri. Tidak jarang, bahkan banyak istri-istri yang tidak bekerja, harus melahirkan anak-anak, mengurus keluarga. Pendidikan yang pernah dijalani oleh istri dan semua keahliannya bisa terkubur karena mengurus rumah tangga. Adalah jahat kalau suami kurang mencukupi kebutuhan istri atau bersikap pelit. Itu jahat. Ya. Keahlian istri terkubur oleh tugas sebagai ibu, mengurus anak-anak. Ya. Lalu suami tidak ikut memperhatikan keluarga dari istri. Ini jahat. Jadi kalau suami mencari nafkah, mestinya hasil itu harus dibagi secara merata, baik. Secara merata dengan baik. Baik untuk keluarga suami maupun keluarga istri. Sebab kalau kita menikah dengan seseorang, kita harus memikul semua beban yang dimiliki oleh pasangan kita. Ya. Apakah orang tuanya atau keluarganya. Itu resiko kehidupan. Kalau tidak mau begitu, dulunya jangan menikah. Jangan berkata, saya menikah dengan kamu, saya tidak menikah dengan orang tuamu, aku tidak menikah dengan keluargamu. Oh iya. Tetapi menikah dengan seseorang itu berarti komitmen memikul semua beban dari pasangan hidup kita. Jangan hanya memperhatikan keluarga sendiri tanpa melihat keluarga pasangan hidup. Ini jahat. Sebaliknya ada pula istri yang tidak bekerja, tidak punya keahlian. Kekayaan, uang semua dari suami. Tapi istri hanya memperhatikan keluarganya sendiri dan tidak memperhatikan keluarga suami. Padahal istri bisa berkeadaan cukup itu karena suami. Ini jahat. Bahkan bisa dikatakan lebih jahat.
Ya. Kalau kita menikah dengan seseorang, kita harus memikul semua beban orang itu. Dan ini harus kita perhatikan dengan serius. Ya. Kalau istri yang mencari nafkah, suami juga mencari nafkah tapi penghasilannya rendah, ya harta kekayaan yang dimiliki istri ya harus dibagi secara baik juga untuk suami dan keluarganya jika membutuhkan pertolongan. Tetapi menolong keluarga juga harus ada batasnya. Jangan karena menolong keluarga kita mengabaikan kebutuhan. Maksud saya karena menolong pihak keluarga, saudara dan lain-lain sehingga mengabaikan kebutuhan keluarga sendiri. Ini juga tidak boleh. Nah, sekarang bagi si ibu ini memiliki suami seperti ini. Bu, hidup kita itu singkat. Ibu telah memilih suami seperti ini. Dan ini resiko ya, yang harus dipikul. Ya, nasi sudah jadi bubur, makanlah bubur itu. Kalau ibu masih memendam perasaan marah, sedih, sampai malas bicara dan lain-lain, ibu akan menjadi sakit. Satu, sakit jiwa. Yang kedua, sakit fisik. Pasti nanti akan menjadi penyakit di dalam fisik ibu. Lepaskan saja. Ya sudah, kamu perhatikan keluargamu, engkau tidak perhatikan keluargaku, minta tolong, saya akan minta tolong Tuhan melindungi keluargaku. Ya, jangan memperhitungkan lagi masalah tinggal atau numpang di rumah orang tua ibu. Itu menambah dendam. Ya, menghadapi suami seperti ini jangan banyak bicara. Makin banyak bicara, makin banyak ribut. Diam itu emas. Ajarku diam, diam, diam. Begitu lagu yang saya gubah. Ajarku diam, diam, diam. Ajar diam. Belajar diam. Jangan banyak bicara dan jangan banyak mengatur. Kalau sudah begini, jangan mengatur, ya. Mungkin ibu juga tipe orang yang mau banyak bicara atau menasehati. Stop, ya. Stop. Sekarang ibu mencari Tuhan saja, ikuti khotbah-khotbah saya. Ya. Ya, akhirnya saya berkata kita berkemas-kemas saja pulang ke surga. Nah, kalau ibu berubah, suami bisa diubah oleh kelakuan baik istri. Suami mau menang sendiri, kasih dia kemenangan menurut versinya. Ibu bisa disalahkan dan bahkan bisa seakan-akan dikalahkan. Tapi ibu tidak bisa dikalahkan kalau ibu berjalan dengan Tuhan. Mesbah keluarga, doa bersama dengan anak-anak bisa tidak mengubah secara signifikan keadaan suami kalau suami memang tidak mau berubah. Oleh sebab itu suami istri harus sungguh-sungguh takut akan Allah. Ayo mengenakan prinsip-prinsip kebenaran seperti yang sering saya ajarkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Ya. Itu dulu yang saya bisa berikan. Ikuti juga terus acara Anda bertanya Alkitab menjawab, akan ada banyak jawaban-jawaban yang bisa ibu butuhkan. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, Horas, Pak Eras, Horas, ada tanya Pak Eras, menurut ayat di bawah ini, apakah Yesus akan datang ke dunia jadi raja? Sakaria 14 ayat 4 dan 9. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem.
Ini yang diyakini oleh masyarakat Yahudi dan bisa ditafsirkan demikian. Saya sudah melihat tempat ini secara langsung. Menurut saya kita tidak perlu persoalkan apakah kakinya akan benar-benar secara harafiah berjejak di Bukit Zaitun itu. Tidak penting. Yang penting Yesus akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana Dia ada, kita ada. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Oke. Kita teruskan. Salom Pak Erastus, ya, ini yang keempat ya. Salom Pak Erastus. Memisahkan diri dari dunia berarti kita masuk dalam kehidupan Allah. Di mana lanjutannya dengan menghidupi kehidupan Allah? Firman dan Roh Kudus jadi satu dalam hidup kita ya Pak, dan dibarengi dengan sangkal diri dan pikul salib. Lalu bagaimana kalau masih berbuat dosa, tidak jujur namun berbicara firman hebat? Bagaimana menghadapi diri sendiri yang masih demikian, atau dengan orang lain yang juga tetap masih licik? Terima kasih banyak Pak, doa saya Bapak sehat selalu. Memisahkan diri dari dunia artinya tidak terikat dengan fasilitas materi. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh materi. Itu dulu, ya. Prinsip-prinsip hidup kita tidak sama dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi prinsip-prinsip hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini simultan. Seiring dengan itu kita menghidupi karakter Allah di dalam hidup kita. Ini menghidupi kehidupan Allah, betul. Jadi kita mengenakan cara berpikirnya Tuhan Yesus dan gaya hidupnya Dia. Maka di sini firman bukan menjadi pengetahuan saja, tetapi menjadi perilaku. Menghidupi firman dalam hidup kita. Misalnya firman mengatakan kasih musuhmu, ya kita tidak akan membenci musuh. Dan Roh Kudus yang menuntun kita dalam seluruh langkah hidup kita tersebut. Nah, ini proses yang harus berlangsung, di mana kita harus berkata tidak untuk setiap keinginan, setiap hasrat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ini menyangkal diri. Dan jika ini berlanjut, maka kita akan masuk di tahapan memikul salib. Artinya kita menderita demi kepentingan orang lain. Kita berkorban demi kepentingan orang lain. Lalu bagaimana kalau masih berbuat dosa? Dosa di sini artinya apa? Bisa dosa moral atau ketidaktepatan. Mungkin melakukan pelanggaran moral tidak lagi, tidak membunuh, tidak berzina, ya, tidak mencuri. Tetapi sembarangan berkata-kata, masih tidak mau mengalah, gampang tersinggung. Ini ketidaktepatan juga. Nah, masih berbuat dosa di sini, dosa yang mana ini, saudara? Kalau dosa-dosa secara umum ini sanksi sosialnya ada. Mencuri ada sanksi sosial, sanksi hukumnya. Berzina ada sanksi sosialnya, malu dan dikucilkan masyarakat misalnya. Tapi kalau sombong, angkuh, tidak mau mengalah, ini sanksi sosialnya bisa lebih kecil dan sanksi hukumnya bisa tidak ada. Tapi sebagai anak-anak Allah yang harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kemelesetan, ketidaktepatan ini juga harus ditinggalkan. Bagaimana menghadapi diri sendiri masih demikian? Puji Tuhan kalau kita sadar masih demikian, ya kita tinggalkan dosa itu. Bagaimana dengan orang lain yang juga tetap masih licik? Ya orang lain bukan urusan kita, tapi kita hendaknya menjadi contoh teladan untuk orang lain yang masih licik atau berbuat jahat.
Gampang kan dipahami? Selamat berjuang. Pertanyaan yang berikut, saudaraku sekalian, yang kelima. Tadi dari NN ya. Oke. Adapun pertanyaan ketiga tadi dari Marco Polo Tambunan, GSKI Metanoia Medan, ya, soal kaki Tuhan akan berjejak di Bukit Zaitun. Sekarang pertanyaan kelima. Shalom Pak, puji Tuhan, kami bersyukur bisa menikmati seminar yang Bapak adakan hari ini, dan kami seluruh anak asrama sangat diberkati firman yang disampaikan, ya. Perkenalkan, nama saya Octavianus Bu Ulolo. Saya mahasiswa Institut Alkitab Rema Medan. Sebagai pertanyaan saya ialah segenap hidup kudus, mengenai hidup kudus ini, apakah kekudusan ini tergolong pada puasa? Yang kedua, kita tahu bahwa gereja sekarang ini kebanyakan berkhotbah atau menyampaikan firman hanya sekedar menyenangkan manusia, bukan senangkan Tuhan. Dan bagaimana supaya suara kebenaran ini bisa di gereja-gereja lain? Artinya bagaimana suara kebenaran juga bisa ada di gereja-gereja lain. Gereja lain juga ikut. Saya pribadi sangatlah diubahkan oleh firman ini, bahwasanya dunia ini hanya sementara. Ini luar biasa nih ya, Octavianus Bu Lolo Medan. Oke, salam saya untuk semua saudara-saudara yang ada di asrama ya. Octavianus ini dari mahasiswa Institut Alkitab Rema Medan. Apakah kekudusan ini tergolong pada puasa? Bisa ya, bisa tidak. Puasa itu bukan sesuatu yang langsung berkaitan dengan kesucian, ya. Tetapi bisa saja seseorang dalam beban untuk mencapai kehidupan yang bersih berpuasa, bisa saja, atau dalam satu kebutuhan tertentu yang mendesak. Tetapi jangan berpikir dengan puasa seseorang pasti suci. Kekudusan tidak harus melalui puasa. Oke. Kalau bicara mengenai gereja-gereja ya yang Octavianus rindu juga bisa mengikuti suara kebenaran, ini tidak bisa dipaksakan. Karena banyak gereja sudah memiliki pakemnya sendiri, jalurnya sendiri, doktrinnya sendiri, ajarannya sendiri. Dan sering pendeta-pendeta yang merasa sudah besar, apakah tinggi dalam pendidikan atau besar dalam jumlah jemaat, itu tidak membuka diri untuk orang lain. Jadi makin seorang pendeta itu besar dalam arti tinggi pendidikannya, besar jumlah jemaatnya, nah itu makin tidak membuka diri untuk orang lain. Merasa sudah cakap dan tidak perlu input dari orang lain. Tetapi gereja-gereja yang kecil, yang lemah, itu lebih terbuka. Ya. Yang pendetanya tidak berpendidikan tinggi, itu lebih terbuka terhadap input atau masukan-masukan. Nah, saya harap Octavianus bisa menjadi bagian dari laskar Tuhan untuk meneruskan suara kebenaran ini, ya, kepada orang lain. Nah, mengenai kekudusan tadi, saya harus sampaikan. Ada pengudusan aktif, ada pengudusan pasif. Atau tepatnya, ada pengudusan pasif, ada pengudusan aktif. Pengudusan pasif itu artinya pengudusan yang dilakukan oleh Yesus tanpa peran kita. Yesus mati di kayu salib itu memikul semua dosa-dosa kita. Sedangkan pengudusan aktif itu adalah
proses di mana kita menanggalkan karakter buruk. Semua dosa, maksud saya semua akibat dosa yang kita lakukan telah selesai di kayu salib. Tetapi kodrat dosa kita belum selesai di dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita gumuli. Ya, kita harus mati-matian menggumuli hal ini. Ini pengudusan secara aktif. Dan untuk itu tidak jarang orang berpuasa juga. Ya, bisa. Tetapi tidak harus. Dan jangan berpikir kalau orang berpuasa pasti menjadi lebih suci. Belum tentu. Baik, puji Tuhan ya saudara. Sekarang yang keenam, dari S Jakarta. Shalom Pak Eras, terima kasih atas firman dan pengajarannya. Setiap mengikuti pengajaran dari Bapak membuat saya semakin sadar akan dosa-dosa saya. Dan satu persatu dosa-dosa di masa lalu saya dibuka sehingga saya belajar mau bertobat. Pertanyaan saya, Pak, apakah dosa-dosa masa lalu saya dapat diampuni? Saya jawab ya, bukan hanya diampuni tetapi dilupakan. Anda jangan ingat-ingat, kalau Allah sendiri melupakan, masa kita tidak melupakan? Belajar mengampuni diri sendiri dengan melupakan. Maka hendaknya semua dosa yang pernah kita lakukan, kita tinggalkan, tidak perlu dibuka lagi. Ada orang yang menyarankan ya keterbukaan itu menjadi hal yang baik. Belum tentu. Kalau pasangan hidupmu misalnya belum siap menerima keterbukaan atau tidak siap, malah merusak. Allah mengampuni, Allah melupakan, kecuali dosa itu memiliki akibat dan harus dipikul bersama pasangan hidup. Misalnya kalau sudah menikah, bisa diceritakan lalu dipikul bersama. Jika tidak, tutup saja, lupakan, hidup baru. Selamat berjuang ya saudari kita ini, saudara kita ini ya, S ini. Saudara harus menikmati sukacita pengampunan dari Allah. Dia mengampuni, dia melupakan. Yang ketujuh, ini dari Hong Kong. Saudari Sri Wahyuni. Salam Pak Erastus, selamat siang. Pak Eras, mohon pencerahan mengenai baptisan api dan Roh Kudus. Apakah baptisan tersebut dilakukan secara fisik? Dan bagaimana ciri konkret hasil dari sikap seorang yang telah mengalami baptisan api dan Roh Kudus? Dan kiranya Bapak berkenan membedah mengenai hal tersebut dalam tema khusus. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam dari kami Hong Kong. Terima kasih Sri. Suatu hari nanti kalau ke Jakarta bisa datang ke Rehoboth, bisa say hello ya. Saya memperhatikan Sri tekun ya. Bukan kali ini saja menyampaikan pertanyaan mungkin, karena kemarin dari Hong Kong saya kira juga Sri atau mungkin yang lain ya. Mengenai baptisan api, Ia akan membaptis kamu dengan api dan roh. Api di situ sebenarnya menunjukkan tanda. Kalau tidak ada tanda, maka apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus tidak akan dapat dilihat. Maka harus ada tanda, dan tanda itu api, lidah-lidah api maksudnya ya. Ciri dari baptisan ini, seseorang hidupnya diubah makin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Baptisan Roh Kudus itu maksudnya adalah masa di mana Allah Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa, memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau berkata mengenai baptisan Roh Kudus, asumsi kita harus langsung ke satu masa ini, masa anugerah, di mana Roh Kudus memimpin orang percaya kepada
seluruh kebenaran. Sehingga manusia bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Nah, adapun api berbahasa lidah asing atau berbahasa roh, itu tanda yang menunjukkan bahwa masa di mana Roh Kudus memimpin orang percaya kepada kebenaran sudah berlangsung atau sudah terjadi. Puji Tuhan, saudara, demikianlah episode yang ke-12 Anda bertanya, Alkitab menjawab. Sampai bertemu di episode 13. Tuhan berkati.